Nah, fungsi air hujan, Masya Allah ya, ternyata fungsi air hujan itu sangat banyak, namun di antara fungsi dasarnya, fungsi utamanya, itu disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Ya, kita tampilkan dulu surat Al-Anfal, surah yang ke-8, di ayat yang ke-11. Ini fungsi air hujan. Ya, Allah mengatakan, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijsa syaitan wa liyarbitu 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam." Nah, di sini disebutkan tentang keutamaan air hujan. Yang pertama adalah liyutahhirakum bihi. Air hujan itu membersihkan dan mensucikan lahiriah. Ya. Dan di antara manfaat bersihnya dan sucinya lahiriah tadi adalah dia meremajakan kulit, sebab kulit kita ini pH-nya asam. Sehingga apabila kemudian terkena air hujan, itu sangat cocok sekali dengan pH kulit kita. Karena itulah kemudian kulit kita akan menjadi bagus. Ya, kulit kita akan menjadi bagus, wajah kita akan semakin bersih gitu ya, dan semakin cerah. Lalu kemudian kelihatan semakin tampan bagi laki-laki dan perempuan semakin cantik insya Allah. Sehingga ini merupakan resep alami bagi para ummahat, para wanita yang ingin membahagiakan suami dan ingin membuat suaminya menempel bagaikan perangko, maka sering-seringlah mandi hujan. Nah, bagusnya memang kalau yang akan mendesain atau membangun rumah supaya di bagian belakang itu ada ruangan yang memang bersentuhan langsung dengan langit. Supaya begitu hujan turun, ya bisa mandi-mandi hujan di belakang rumah. Sebab seringkali kita sudah dengan usia sekarang malu mandi di depan rumah gitu ya, mandi hujan. Mandi di belakang rumah, yang gak ada yang lihat. Gitu ya. Baik. Nah, jadi insya Allah air hujan sangat bagus untuk lahiriah dan juga sangat bagus untuk meremajakan kulit, untuk mengawet mudahkan tubuh kita dan tidak akan awet tua insya Allah. Lalu kemudian, di antara keutamaan yang lain, dan ini sangat baik sekali bagi para terapis ruqyah ya, untuk kemudian memanfaatkan air hujan, terutama di Kota Bogor yang banyak hujan, untuk terapi ruqyah. Dan juga bagi pasien-pasien yang mungkin terindikasi ada gangguan-gangguan sihir, sering-seringlah mandi hujan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa yuzhiba ankum rijzas syaitan, bahwa air hujan itu dapat menghilangkan gangguan-gangguan setan. Ya, mandi hujan. Makanya sangat baik sebenarnya ya, untuk menangani kasus-kasus sihir, kita tadah air hujan, lalu campur dengan daun bidara, ya minimal 7 lembar, boleh 14 lembar, boleh 21 lembar, atau kelipatan 7 boleh. Ya, tanpa bilangan tertentu pun juga boleh. Kita ambil daun bidara, lalu ditumbuk, dicampur dengan air hujan, lalu kemudian dimandikan kepada pasien yang mengalami gangguan atau terindikasi ada gangguan sihir atau gangguan jin, maka insya Allah akan sangat baik sebagai wasilah kesembuhan. Ya, sebagai wasilah kesembuhan. Kemudian waliyarbitu ala qulubikum, bahwa air hujan juga dapat menguatkan hati gitu ya. Menguatkan hati, dapat menghilangkan kegalauan, dapat menghilangkan depresi gitu ya. Nah, jadi apabila ada kenalan kita, entah tetangga atau keluarga atau mungkin teman ya, yang sedang galau, yang sedang stres atau yang sedang depresi, hilang kepercayaan diri, ya udah mandi hujan aja gitu. Terapinya sangat bagus, mandi hujan. Ya, insya Allah sangat baik untuk kemudian menguatkan hatinya, mengokohkan pendiriannya, dan mengembalikan kepercayaan dirinya gitu, mengembalikan kepedeannya. Makanya di sini keutamaan berikutnya adalah waisabita bihil aqdam, meningkatkan kepercayaan diri, ya, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, jadi teman-teman sekalian, muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhwat, banyak sekali keutamaan mandi hujan, maka jangan takut dengan air hujan, ya, jangan takut dengan air hujan, tapi berbahagialah dengan turunnya air hujan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat yang ke-50. Ya, ayat yang ke-50, tapi bisa kita lihat sebelumnya di ayat yang ke-49 ya, di ayat yang ke-49 baru ayat yang ke-50. Di situ Allah mengatakan ya, Allah mengatakan mohon maaf, di ayat yang ke-48 ya. Fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadi idzahum yastabshirun. Maka apabila air hujan itu menimpa siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, ya di antara hamba-hambanya di muka bumi ini, idzahum yastabshirun, maka mereka menjadi bergembira.
Jadi Allah menggambarkan, menyebutkan bahwa hamba-hamba Allah yang memahami tentang ayat Allah, yang mengerti tentang hujan, itu harusnya bergembira, bukan kemudian sedih dengan air hujan. Dia bergembira dengan hujan, sebab dengan hujan banyak keutamaan-keutamaannya, dan di antara pelajaran yang sangat berharga dari hujan itu juga ternyata mendidik kita tentang kematian. Allah mengatakan, fanzur ila athari rahmatillah, kaifa yuhyil ardo ba'da mautiha. Perhatikanlah bekas-bekas yang ditimbulkan oleh air hujan itu, bagaimana bumi yang tandus, bumi yang mati menjadi hidup. Ya, bagaimana bumi yang tandus, yang gersang, yang mati menjadi hidup dengan air hujan. Maksudnya adalah bahwa kehidupan kita di dunia ini singkat dan sangat-sangat sementara, maka kita harus berpikir bagaimana singkatnya hidup kita di dunia, sementaranya hidup kita di dunia ini ada bekas-bekas positif yang kita tinggalkan untuk kemudian dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang datang di kemudian hari. Atau orang-orang di belakang kita merasakan manfaat dengan kehidupan kita. Bahwa kita pernah hidup di dunia, meskipun dalam kondisi yang sangat-sangat singkat, sementara rata-rata umur kita 60-70 tahun, tapi ternyata ada umur kedua kita yang dikenang oleh orang disebabkan karena jejak-jejak positif yang kita tinggalkan. Mungkin ketika kita diberikan kesempatan hidup di dunia oleh Allah, dengan harta kita bangun masjid, dengan harta kita bangun rumah dakwah Quran, dengan harta kita banyak bersedekah misalnya, atau dengan kekuatan fisik kita banyak membantu orang lain, meringankan beban orang lain, atau dengan ide kita banyak menyumbangkan untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin, maka tatkala kemudian kita meninggal dunia, orang mengingat kebaikan-kebaikan kita, dan ini merupakan ciri-ciri meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu orang-orang tidak berbicara tentang dirinya setelah kematiannya kecuali kebaikan yang ada padanya. Maka disitulah pelajaran yang sangat berharga dari hujan. Allah mengatakan, fanzur ila asari rahmatillah, kaifa yuhyil ardo ba'da mautiha. Perhatikanlah hujan itu walaupun singkat dan sementara turunnya, tetapi kesementaraannya itu menyebabkan bumi yang tandus, yang kering dan gersang menjadi hidup dan dirasakan manfaatnya oleh makhluk yang ada di muka bumi ini.